Kemudian ada Rangga Rifai. Waduh. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana menyikapi anak yang terlanjur kecanduan TikTok, Masya Allah, atau game dengan mengalihkan kepada belajar agama yang menyenangkan. Waduh, iya ini TikTokers ini, Masya Allah. Gimana Ustadz ini? Apakah Ya, kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak pakai goyang-goyang ala TikTok gitu, Ustadz? saya punya pengalaman ya dengan cucu saya, Gaza namanya. Gaza ini kemarin menjadi juara 1 lomba mewarnai foto bersama keluarga. Belum 3 tahun dia. Dia ikut lombanya melalui online ya, di depan ya, di depan laptop ya, dipandu oleh ibunya anak saya. Dan dulunya anak saya sama, cucu saya ini suka game, suka handphone, tapi yang dilihat memang kereta api dan sama ini. Tetapi ibunya, anak saya itu bisa mengalihkannya dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang membuat Gaza ini, cucu saya itu beraktivitas fisik secara beragam. Ya. Dan dari situlah perhatiannya bisa dialihkan lebih sedikit ke handphone menjadi menggambar, menempel, kemudian menyusun bangunan, dan banyak sekali. Di situ dia bisa menyisipkan pesan-pesan termasuk sholat ya, dan segala macam. Jadi saya ingin mengatakan begini, ini pertanyaan ini tidaklah sederhana ya, artinya anak-anak suka game lalu langsung bisa diajak belajar agama, tidak sederhana. Oleh karenanya saya ingin menegaskan Mas ya, di bagian ini adalah apakah yang dimaksud mendidik anak menjadi generasi Al-Quran itu sekedar anak yang bisa baca Quran? Enggak ya. Apakah sekedar membuat anak itu sekedar secara fisik kelihatan sholat ke masjid berjamaah di waktu? Tidak itu saja. Kalau itu terpenuhi, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Mendidik anak menjadi generasi Quran itu mendidik anak yang benar-benar hidupnya itu menjadi representasi dari kitab sucinya Al-Quranul Karim. Tidak hanya dalam ibadahnya, tetapi dalam perilaku hidupnya. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh anak kita kepada orang-orang di sekitarnya itu. Dan itu harus dikawal terus, bukan hanya anak itu bisa baca Al-Quran, bisa sholat, sampai anak itu SMP, habis itu enggak. Dia harus kita kawal sampai dia anak SMA, sampai dia mahasiswa, bahkan setelah berkeluarga, dan kemudian mereka menikah dan sudah lepas dari tanggung jawab kita, tetapi sudah ditanggung jawabi oleh suaminya kalau kita punya anak perempuannya begitu. Jadi ini harus disadari betul, mendidik anak itu menjadi generasi Al-Quran bukan sekedar bisa baca Al-Quran, bisa ke masjid, tetapi masih banyak aspek-aspek yang lain yang kalau kita berhasil di tahun pertama sampai tahun ke-5, dari tahun pertama sampai dia kelas 6 SD, tantangannya adalah pada saat anak itu nanti masa-masa SMP itu, masa-masa pancaroba yang luar biasa. Atau kalau berhasil di usia ini, bisakah kita bisa mengawalnya pada saat anak itu berada di usia SMA? Saya mengalami langsung itu. Jadi waktu anak saya Anissa Nikmatur Rahman itu mau masuk SMA, saya putuskan dengan istri untuk masuk SMA umum, SMA Negeri 1 Waru. Tetapi dengan meningkatkan perhatian dan kontrol yang ekstra ketat kepada anak saya, dan ternyata bisa dilewati dengan bagus. Gitu. Jadi itu penting disadari ya, Mas.